Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan, apakah orang bisa ma'rifatullah tanpa harus terlebih dahulu dia memahami syariat secara utuh. Maka pertanyaan itu jawaban yang sederhananya bisa. Kenapa? Karena ilmu ma'rifat itu dia bisa ditempuh dari dua jalur. Ilmu ma'rifat itu bisa dari allama bil qalam, bisa diajarkan oleh Allah itu dengan perantaraan baca tulis. Yang kedua, bisa allamal insana ma lam ya'lam. Bisa saja ilmu ma'rifat itu langsung dimasukkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Kalau kita lihat jalur yang pertama, yaitu dengan baca tulis, harus melalui bimbingan guru, maka tidak bisa orang ma'rifat kecuali harus melalui syariat. Tetapi kalau kita lihat cara kedua didapatkan ilmu ma'rifat ini, maka dengan sendirinya bahwa orang bisa ma'rifat akan hakikat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa harus terlebih dahulu ma'rifat syariat. Tapi bagaimana di dalam pandangan syariat? Kalau ada orang yang ma'rifat tidak terlebih dahulu memahami syariat, maka orang yang memahami hakikat akan Allah subhanahu wa ta'ala disebut dengan ma'rifat hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, atau juga disebut dengan ma'rifatullah itu. Maka kalau dia dapat dari jalan kedua, yaitu dengan cara langsung diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebaiknya dia mempelajari syariat dan mencari dalil-dalil apa yang didapatkan dari Allah secara langsung itu dengan dalil syariat yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak bisa mengkajinya langsung Al-Quran dan hadisnya, bisa dia mencari dalilnya kepada ulama-ulama hakikat. Apakah dia bisa mencari dalilnya kepada ulama syariat? Maka kalau dia mencari dalilnya kepada ulama syariat, nanti dia tidak akan pernah ketemu. Karena ulama syariat akan memahami setiap dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu dipahami secara syariat, yaitu berkisar tentang ma'rifat akan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Asmaul Husna atau 99 nama Allah yang baik. Kemudian dia akan diberikan dalil tentang sifat-sifat Allah, diberikan dalil tentang af'al atau pekerjaan-pekerjaan Allah. Tidak bisa tembus dalil itu nanti untuk menguatkan kema'rifatannya yang diberikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus mencari dalil kepada ulama-ulama yang memahami hakikat itu dan memahami syariat secara dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di dalam pandangan syariat, orang yang sudah mendapatkan hakikat lalu dia abai atau dia mengabaikan syariat, maka di dalam pandangan syariat itu dianggap sebagai orang yang sesat. Walaupun dia sudah mengenal hakikat yang disembah, tetapi kalau dia meninggalkan syariat, maka itu sama saja dengan menelanjangi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti oleh ulama-ulama syariat dikhawatirkan akan menjadi fitnah kepada orang-orang awam, karena dia mengatakan dirinya ma'rifat sementara tidak melaksanakan syariat. Dan ini nanti dia tidak akan bisa menjadi contoh kepada orang banyak, bahkan akan membuat syariat ini tidak lagi diperhatikan oleh orang-orang awam. Maka di dalam pandangan syariat,
orang yang makrifat itu secara langsung lalu mengabaikan syariat, maka itu dianggap sesat atau dianggap kafir. Kemudian kalau dia mau mengambil syariatnya, ulama syariat juga tidak meyakini bahwa ada orang yang bisa makrifat tanpa melalui syariat. Tetapi bagi ahli hakikat yang dia melalui perantaraan ma'rifatnya itu melalui syariat, atau dia berpadu dengan diberikan pengetahuan ma'rifatnya itu oleh Allah, artinya dengan menggunakan dua jalan jalur ma'rifatnya, satu dengan jalan baca tulis, mencari dalil-dalilnya, kemudian yang kedua sekaligus dia diberikan oleh Allah secara langsung pemahaman akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pandangan ulama seperti ini, maka dia disarankan untuk mempelajari syariah. Kemudian dia nanti akan bisa memberikan dalil-dalilnya. Maka oleh ulama yang dia secara langsung diberikan oleh Allah, kemudian dia juga melalui jalur syariat, maka orang yang ma'rifat tanpa terlebih dahulu harus mengenal syariat, itu dibenarkan adanya. Oleh karenanya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bisa ma'rifatullah tanpa terlebih dahulu mengenal syariat. Kenapa? Karena ma'rifat itu adalah rahasia Allah yang diberikan kepada siapa saja, entah dia yang ahli syariat atau tidak ahli syariat. Karena ada orang yang ahli syariat, namun Allah tidak rezekikan kepadanya pengetahuan ma'rifat hakikat Allah. Maka dia ma'rifatnya hanya sebatas ma'rifat syariat, artinya memahami hukum-hukum syariat, ritual-ritual ibadah, tetapi tidak sampai kepada pemahaman akan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang tidak sampai kepada af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Bahkan ada yang tidak sampai kepada sifat-sifat Allah. Maka disinilah mereka akan membedakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, membedakan wujud Allah dengan wujud makhluk. Dan itu dibenarkan secara syariat, tidak bisa dipaksakan karena memang standar kemampuannya harus sampai di sana. Tetapi bagi ulama hakikat atau yang ahli ma'rifatullah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka itu tidak lagi memandang ada dualitas. Yang ada itu cuman satu, maka dikenal dengan wahdatul wujud, kesatuan wujud. Apakah makhluk berbeda dengan Khalik, dengan pencipta? Maka apa yang harus membedakan? Karena tidak ada dua wujud. Yang ada itu hanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bandingkan? Maka itu yang ditunjukkan di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa dia Allah, dia yang tidak engkau lihat itu namanya Allah. Sesuatu zat yang tidak engkau lihat itu dia adalah Allah. Allah itu bagaimana sifatnya? Ahad, esa, tunggal. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya tidak beranak. Yang namanya beranak berarti harus ada yang di luar dirinya. Kalau misalnya ibu, kalau dia beranak, berarti nanti ada yang di luar wujud dirinya, yaitu anaknya. Kemudian kalau dia diperanakkan, berarti ada sebelumnya wujud yang lebih besar daripada dirinya. Tetapi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi Allah itu muhit, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang berada di luar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya berada di dalam selimut muhitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di dalam kandungan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengambil analogi, Bapak dan saudara-saudara yang sama-sama saya hormati,
kita ini adalah satu tubuh. Di dalam tubuh kita itu ada anggota tubuh. Ada kepala, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada dengan nama-nama yang berbeda. Tangan bisa mengangkat dirinya, yang seakan-akan dia bisa mengangkat diri. Maka kalau ada orang yang mengatakan, apakah tanganmu itu adalah sebanding dengan dirimu? Tentu tidak, karena tangan itu adalah termasuk diri kita. Maka yang pas itu adalah bahwa wujud seseorang itu adalah meliputi kepalanya, matanya, hidungnya, meliputi jasadnya, meliputi ruhnya. Maka tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali itu hanya dirinya. Dia bukan berbeda wujud dengan jasadnya, bukan berbeda wujud dengan ruhnya, tetapi dia adalah satu wujud yang terdiri dari komponen-komponen wujud ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pemahaman ini tidak bisa dipahami dari kacamata syariat. Dia tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang yang diberikan rezeki oleh Allah untuk memahaminya. Maka kalau nanti dilihat dari pandangan syariat, maka tetap dia akan mengatakan bahwa paham ini adalah paham sesat. Kenapa? Karena belum bisa dijangkau oleh ma'rifatnya akan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan mereka, wujud ini masih tetap dualitas. Ada wujud mutlak namanya wujud Allah, ada wujud yang mungkin, artinya wujud yang numpang, yaitu wujudnya makhluk. Masih melihat ada dua wujud. Maka sah-sah saja itu menurut pandangan syariat. Tapi menurut pandangan hakikat bahwa tidak ada dua wujud, itu sah-sah saja menurut pandangan ulama hakikat. Tetapi alangkah indahnya ketika pemahaman akan hakikat dengan ma'rifatullah itu kemudian kita imbangi dengan ma'rifat akan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah syariat kita jalan, kemudian ibadah hakikat kita juga jalan. Ada contoh di dalam surah Al-Kahfi. Ada nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma'rifat akan sifat dan af'al Allah, akan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifat akan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Di satu sisi ada nabi yang diberikan ma'rifat akan syariat Allah dengan diberikan kitab Taurat, namanya Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada pengikutnya bahwa tidak ada yang lebih pandai dari dirinya, maka Allah memerintahkan untuk belajar hakikat itu kepada Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa dengan ilmu syariatnya berusaha untuk belajar ke Nabi Khidir tentang hakikat. Pesan Nabi Khidir, jangan kau bertanya tentang apa saja yang aku lakukan nanti sampai aku sendiri yang menceritakannya. Karena apa yang akan kupraktikkan nanti, apa yang kulakukan itu adalah af'alullah, bukan akan kehendakku, tetapi itu adalah kehendak Allah. Siap, kata Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa itu karena sudah begitu melekat syariat Tauratnya, kalau ada orang yang melubangi perahu yang masih baik-baik, itu menurut syariat adalah pelanggaran, kesalahan. Kalau ada orang yang membunuh anak kecil yang tidak berdosa, itu adalah pelanggaran. Kalau ada orang yang memperbaiki sesuatu padahal mereka sudah minta makan tidak dikasih, itu adalah sebuah pelanggaran menurut syariatnya. Tetapi kata Nabi Khidir, ini bukan kemauanku, tetapi ini adalah kehendak Allah, yang nanti aku akan melihat hikmahnya di belakang itu. Maka jangan kau tanya dulu dengan pertanyaan syariatmu, karena yang kulakukan itu adalah di luar batas dimensi syariat, tetapi ini sudah masuk kepada hakikat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kelihatannya bertentangan dengan syariat.
Tetapi kalau itu dilakukan oleh ahli hakikat, maka dia akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dilakukan oleh orang yang murni syariat, baru dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perahu ini, kata Nabi Khidir, Allah memerintahkan aku melubanginya karena aku melihat dengan pengetahuan Allah ada raja yang zalim yang akan mengambil perahu ini nanti kalau dia baik, sementara perahu ini adalah milik orang miskin sebagai nelayan. Anak itu diperlihatkan kepadaku, kata Khidir, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau besar nanti dia akan mengkafirkan orang tuanya. Dia akan durhaka, maka aku bunuh sejak kecil supaya dia selamat. Allah merintahkan supaya anak ini selamat karena mati belum berdosa dan orang tuanya selamat akidahnya. Demikian pula dinding yang kudirikan itu, karena di bawahnya ada harta warisan peninggalan dari orang tua yang soleh yang mempunyai anak yang yatim yang soleh. Kalau orang lain yang memperbaiki, maka harta itu akan diambil. Jadi ada hakikatnya dari apa yang kulakukan walaupun kelihatannya melanggar syariat. Tetapi itu karena langsung dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menjadi catatan dosa dalam pandangan syariat. Asalkan yang melakukannya itu betul-betul ma'rifat kepada af'alullah, apalagi ma'rifat kepada zatullah. Di mana terkumpulnya ilmu ma'rifat itu dengan ilmu syariat secara total, yaitu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi beliau melakukan syariat itu secara kafah, dan beliaulah yang mengajarkan syariat itu secara sempurna. Tetapi ada di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan akan hakikat dirinya. Kemudian itu terjadi di puncak Mi'raj, kemudian terjadi juga di dalam keterangan ayat ketika Rasul melempar, maka apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Muhammad, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar atau melontarkan anak panahmu, tetapi sesungguhnya akulah yang melontar. Maka di situ diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hakikat dari af'al yang dilakukan oleh Nabi itu bukan perbuatan Nabi, tetapi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekelumit yang diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh buat kita yang belajar akan ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat, akan ma'rifat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini dapat kita pahami. Maka sebagai akhir dari apa yang ingin saya sampaikan, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari syariatnya, kemudian dia ma'rifat secara bil qalam dengan baca tulis, lalu Allah memberikan ma'rifat secara langsung di dalam hatinya, atau dia diberikan ma'rifat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengambil syariatnya, belajar baik dari Quran dan Sunnah. Kalau tidak mampu sendiri, bisa belajar kepada ulama-ulama syariat. Kemudian ma'rifat yang dikenal itu bisa dipertanyakan bukan kepada ulama syariat, tapi dipertanyakan kepada ulama hakikat supaya menenangkan jiwanya akan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian bagi orang-orang yang sudah mendapatkan ma'rifatullah, saran kami jangan sampai membuka rahasia Allah itu dengan tidak mengambil syariat. Ambillah syariat itu secara baik sehingga kita betul-betul meneladani kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.